Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tak henti-hentinya, tak putus-putusnya kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmatnya, atas segala nikmatnya yang telah dikaruniakan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Begitu juga kesehatan dan kesempatan yang telah diberikan kepada kita sehingga malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di majelis ini, di halaqah ilmu dan hikmah, untuk kita sama-sama belajar, sama-sama mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji, yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Ya, seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ciri-ciri ilmu yang bermanfaat itu mudah dipahami dan bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam kita kirimkan juga kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat dan salam kita menjadi asbab, menjadi wasilah untuk kita sama-sama mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nanti. Semoga menjadi wasilah, menjadi sebab kita diterima, diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Semoga juga menjadi wasilah dan sebab di akhirat kita bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi malam hari ini adalah pertemuan yang kedua. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang materi kewajiban menuntut ilmu. Itu kita sudah membahas tentang ilmu-ilmu apa yang wajib kita pelajari, dan kita juga bahas dulu kategori yang wajib itu apa ya, ada namanya wajib ain dan ada wajib kifayah. Jadi ada ilmu yang sifatnya fardu ain yang wajib kita pelajari. Siapapun individu muslim, siapa yang tidak mempelajari ketiga ilmu itu, ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf, maka dia berdosa. Karena kalau tidak mempelajari ilmu itu, bagaimana dia bisa mengamalkan? Kalau dia tidak belajar ilmu tauhid, dia tidak bisa beriman dengan benar. Jika dia tidak belajar ilmu fikih, dia tidak bisa beribadah dengan benar. Dan jika dia tidak belajar ilmu tasawuf, maka dia tidak bisa berakhlak yang benar. Jadi ilmu dulu baru amal. Setelah itu baru kita pelajari ada ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Ya, itu yang kita pelajari pada minggu lalu tentang kewajiban menuntut ilmu. Nah, kemudian pada malam hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita, pertemuan kedua, masih terkait dengan menuntut ilmu. Malam hari ini yang kita akan bahas adalah tentang adab-adab di dalam menuntut ilmu. Adab-adab
di dalam menuntut ilmu. Ya, kenapa kita harus tahu juga adab-adab di dalam menuntut ilmu? Karena kita mau belajar. Ya. Tentunya ilmu kalau mau kita dapatkan manfaatnya, kita ingin dapatkan barokahnya, tentunya dipelajari dengan cara yang beradab. Ya. Kalau tidak beradab, boleh jadi ilmunya kita dapat, tetapi barokah atau keberkahan dari ilmu itu tidak kita dapatkan. Ya, makanya tidak heran umpama ketika kita menemukan banyak orang berilmu, tetapi ilmunya tidak menyebabkan dia semakin dekat dari Allah. Kalau pepatah dulu mengatakan ada namanya ilmu padi. Makin berisi, makin merunduk. Artinya seseorang itu seharusnya makin banyak ilmunya, maka dia semakin tawadu, semakin rendah hati. Semakin jauh dari kesombongan. Tetapi ternyata dalam kenyataannya kita banyak menemukan bahwa yang terjadi sebaliknya. Banyak orang makin banyak ilmunya, makin merasa dirinya pintar, malah semakin sombong. Ya, ada orang semakin tinggi ilmunya, justru kadang dia merendahkan orang-orang yang tidak berilmu. Merasa dirinya paling benar. Ya, itu tidak. Kenapa begitu? Boleh jadi ilmunya tidak barokah. Kenapa ilmunya tidak barokah? Bisa jadi penyebabnya adalah ketika dia belajar, ketika dia menuntut ilmu, jauh daripada adab-adab di dalam menuntut ilmu. Ini yang banyak kita lihat fenomena seperti ini. Ya, terutama juga umpama kita kadang melihat para bukan kita bermaksud merendahkan, tapi ini kadang kita lihat juga umpama para penghafal Quran. Kebanyakan saya lihat anak-anak ini langsung disuruh belajar menghafal, belajar membaca. Kadang dilupakan diajarkan tentang adab-adab di dalam mempelajari Al-Quran. Akibatnya kadang kita lihat anak-anak penghafal, ya, seperti tadi waktu kami cerita, penghafal tapi ya, tidak ada penghagungannya terhadap mushaf. Selesai membaca, mushafnya disimpan di lantai, tidak dia agungkan Al-Quran, ya, tidak menjaga adab-adab dia sebagai seorang penghafal Quran. Ya. Jadi karena tidak diajarkan dia dari adab-adab Al-Quran, memang hafalannya banyak, hafalannya bagus, tapi karena jauh dari adab-adab Al-Quran, adab-adab seorang penghafal Quran, maka dia jauh daripada keberkahan daripada Al-Quran tersebut. Sama juga sebenarnya, ya, kita banyak lihat di pondok-pondok pesantren, bukan kita termasuk ini menyalahkan, tetapi kita juga banyak temukan orang-orang yang kadang kalau tidak diajar adab, ya jauh dari adab. Padahal seperti kita selalu bahas bahwa adab itu mendahului ilmu. Maka sebelum terlalu jauh kita mempelajari, terlalu jauh belajar tentang apa agama kita, sebelum kita terlalu jauh mengkaji tentang ilmu agama ini, maka tentu kita harus tahu dulu apa-apa atau bagaimana adab-adab di dalam kita menuntut ilmu. Tujuannya apa ya? Selain kita mendapatkan pemahaman daripada ilmu tersebut, tentunya kita juga ingin supaya ilmu ini mendatangkan keberkahan bagi kita. Berkahnya ilmu. Ya. Kita lihat orang-orang dulu mungkin ilmunya tidak banyak. Ilmunya tidak sebanyak, ya. Karena kadang-kadang ilmunya tidak banyak. Ya, karena teknologi belum canggih, kitab belum terlalu banyak. Ya. Mungkin yang dikaji cuma buku-buku kecil saja, umpama kitab-kitab fikih yang dikaji, kitab fikih yang kecil. Kalau dalam pengajian kitab kuning itu umpama yang dikaji cuma kitab Safinatun Najah, itu Safinatun Najah, kitab fikih tapi begini kecilnya.
Sekarang orang mungkin mengkaji umpama kitab-kitab yang tebal. Tapi dulu kecil orang ini. Tetapi mungkin karena mereka belajar menuntut ilmu disertai dengan adab yang benar, maka walaupun ilmunya sedikit, tapi karena barokah, maka itu ilmu tersebut memberikan manfaat yang besar bagi kehidupannya. Itulah pentingnya kita belajar tentang adab menuntut ilmu sebelum kita mengkaji lebih jauh lagi tentang ilmu itu sendiri. Nah, apa adab-adab yang pertama? Nah, yang pertama, sebelum kita terlalu jauh, adab yang pertama yang kita harus lakukan adalah yaitu memperbaiki niat. Jadi adab pertama di dalam kita menuntut ilmu adalah memperbaiki niat di dalam menuntut ilmu. Memperbaiki niat di dalam menuntut ilmu. Saya kira kita sudah pernah sering mendengar hadis Nabi. Innama a'malu binniyat. Segala amal atau setiap perbuatan itu sesungguhnya sesungguhnya amalu, perbuatan atau amal itu bin niat, bergantung pada niatnya. Wa innama likumri'i manawa, dan setiap pekerjaan itu adalah sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis ini panjang, pokoknya ini innama amalu bin niat. Segala amal, segala perbuatan itu tergantung niatnya. Maka kita lihat kalau kita belajar nanti ilmu fikih, ya, syarat diterimanya amal perbuatan itu kan dilihat dari niatnya. Makanya ada niat sholat, ada niat wudhu, ada niat puasa, ada niat yang lain, niat zakat, ya, niat haji, niat umroh. Ada niat-niat yang diajarkan. Ya, tentang niat ini ada bab khusus, nanti kita belajar tentang niat. Ya, tapi yang paling penting pertama di sini adalah di dalam menuntut ilmu kita harus memperbaiki niat kita terlebih dahulu. Apa niat yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu terkait dengan memperbaiki niat ini? Yang pertama adalah untuk mencari ridha Allah. Jadi ketika kita memperbaiki niat, maksudnya adalah niat yang pertama yang harus kita ada di dalam hati kita ketika kita mau menuntut ilmu adalah carilah artinya ridha Allah. Artinya niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena selain Allah. Ya, dan kira-kira juga setiap niat-niat kita itu kan karena kita terbiasakan ya diajarkan kita itu dalam sholat, dalam ibadah. Pasti setiap niat itu diakhiri dengan kata lillahi ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pasang niat. Jadi ketika memang pertama, kalau maksud saya, ketika mau berangkat ke sini dari rumah, mau berangkat untuk menuntut ilmu, atau ketika sudah memulai dalam ilmu di sini, ya tidak perlu dilafazkan. Cukup tanamkan di dalam hati, katakan dalam hati, ya Allah, saya belajar di sini, atau ketika mau berangkat, ya Allah, dalam hati saja. Dicetuskan dalam hati. Ya Allah, saya pergi menuntut ilmu itu semata-mata karena mengharapkan ridhomu. Hanya karena Engkau ya Allah. Lillahi ta'ala. Saya pergi belajar lillahi ta'ala. Sampai di sini mau mulai belajar enggak Pak? Lillahi ta'ala. Di dalam majelis zikir kita akan juga selalu dikatakan nawaitul arba'in, nawaitul uzlah. Ditutup dengan kata lillahi ta'ala fi hadzal majlis. Atau lillahi ta'ala fi hadzal jami'. Karena Allah ta'ala fi hadzal majlis. Di dalam majelis ini. Atau fi hadzal jami'. Di dalam perkumpulan ini. Maka begitu juga boleh juga kita pasangkan. Ini tidak wajib dilafazkan,
Tapi yang penting adalah, karena yang menuntut ilmu, yang penting adalah ketika mau berangkat atau ketika di sini, sebelum belajar, katakanlah kita berkata dalam hati, saya belajar atau saya mau belajar ini semata-mata untuk mencari, untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Ya, memperbaiki niat artinya adalah kita mencari ilmu karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita memperbaiki niat dalam menuntut ilmu adalah yaitu kita belajar dengan niat untuk mendapatkan pahala di akhirat. Artinya apa? Ya, belajar itu hakikatnya juga adalah ibadah. Jadi untuk mendapatkan pahala di akhir. Jadi kalau kita berbicara tentang ibadah, ya, kalau dalam bahasa Bugis Pakasiwiang kita berbicara tentang ibadah, maka sebenarnya yang dikatakan ibadah itu bukan cuma sholat, puasa, zakat, tetapi semua yang perbuatan-perbuatan yang baik, ini harusnya semua perbuatan-perbuatan yang baik tadi harus perbuatan baik ya. Semua perbuatan baik yang ketika diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ibadah. Dan ketika kita niatkan karena Allah sudah menjadi ibadah, maka di situ ada pahala. Ya. Jadi jangan berpikir bahwa kalau kita umpama tadi saya katakan, ketika berangkat di sini, belajar adalah perbuatan baik, satu. Kemudian kita niatkan ini perbuatan karena Allah, berarti sebenarnya sudah jadi ibadah. Jadi Anda datang belajar di situ sudah jadi ibadah. Ibadah dan berarti ada pahala. Kemudian kalau kita hubungkan juga dengan pertemuan minggu lalu, bahwa belajar itu adalah kewajiban, berarti ada pahala di situ. Tapi tadi syaratnya harus adalah perbuatan baik. Maksudnya nih, ya belajar termasuk perbuatan baik. Tidak diterima, tidak dianggap pahala umpama, biarpun niatnya baik. Umpama, ya kalau kita umpama ada kisah umpama di Inggris, ada kisah Robin Hood. Ya. Robin Hood itu kan pencuri ya. Dia mencuri, tapi hasil curiannya dibagikan pada orang miskin. Ya, kelihatannya perbuatan baik. Niatnya baik. Tetapi itu kan mengambil haknya orang. Jadi tetap tidak dianggap bisa bernilai ibadah. Ya. Jadi tidak bisa bisa ya. Atau ya, tapi bisa katakan ya sepatnya siapa? Ustaz Dafiq umpam pernah cerita. Ya, ada Pak Sobis menyumbang, membangun sebuah masjid. Satu masjid, uang dari hasil. Ya. Jadi kita bilang, bukan sumbangan semua, dia membangun masjid ini, tapi uang dari hasil Sobis. Tidak bisa diterima. Karena ya walaupun niatnya baik, tapi kan dari perbuatan. Jadi pertama itu harus perbuatan. Ya, atau tadi umpama Mas Sobis, istilahnya mensejahterakan masyarakat Sidrap dengan menyengsarakan kabupaten lain. Ya kan ada istilahnya begitu ya. Mensejahterakan masyarakat Sidrap, mengurangi pengangguran di Kabupaten Sidrap. Itu tidak bisa ya, walaupun niatnya baik. Niatnya kan baik, tapi karena perbuatannya bukan perbuatan baik. Jadi ya, maka syaratnya tadi kita datang belajar di sini ya, belajar tentang agama sudah pasti perbuatan baik. Nah, kemudian karena diniatkan karena Allah tadi, niat pertama sudah karena Allah, maka otomatis yang kedua kita akan mendapatkan pahala di akhirat. Jadi jangan cuma pikir
puasa, zakat, itu saja bersedekah itu ada pahalanya. Anda datang belajar saja di sini setiap pekan, ya, setiap langkah-langkah kita, ya, itu dicatat. Kayak salah itu ada juga ceramahnya Syekh Rosyad dulu di Masjid Al-Fatah itu tentang orang yang menuntut ilmu, kalau salah nanti kita bisa buka-buka lagi, ya. Yang waktu datang Syekh Rosyad, muridnya Habib Umar bin Hafiz, waktu memberikan pengajian malam Jumat di Masjid Al-Fatah, itu dia sempat menyebutkan beberapa hadis-hadis tentang keutamaan menuntut ilmu. Itu bagus kita dengarkan itu. Ya. Oke, itu yang kedua ya. Jadi pertama mendapatkan ridha Allah, yang kedua mendapatkan pahala akhirat, yang ketiga niat kita itu adalah untuk mensyukuri nikmat akal. Untuk mensyukuri nikmat akal. Mensyukuri nikmat akal. Ya. Salah satu kelebihan manusia, ya, kelebihan manusia yang tidak diberikan kepada hewan, itu adalah karena kita diberikan akal untuk berpikir. Buat akal untuk berpikir. Inilah yang membedakan manusia dengan hewan. Ya. Tapi ini dulu saya mau bertanya ini, karena saya ingat dulu pertanyaannya waktu ini pertanyaan tentang akal ini. Saya ingat jadi teringat pertanyaannya temanku waktu saya masih kuliah. Dia sanggah di pendapat bila masa manusia tidak punya masa hewan tidak punya akal. Ada itu akalnya hewan. Apa buktinya? Ya, itu ayam, nah, dia bilang begini, itu ayam, katanya ya, dia sempat perhatikan, kalau mau menyeberang, katanya lihat dulu kiri kanan, kalau tidak ada, baru menyeberang. Ada tuh akalnya, buktinya kalau tidak ada akalnya itu langsung ya. Itu bagaimana kita menjawabnya, kira-kira? Nah, ya jawabannya adalah insting. Ya, itu insting ya, naluri, insting atau naluri, bukan akal. Itu adalah insting atau naluri. Jadi ada beberapa naluri itu naluri tentang keselamatan, ya. Jadi naluri untuk menyelamatkan diri. Jadi nalurinya mengatakan ada bahaya, bukan karena dia berpikir. Nah, di mobilan baru itu adalah insting, naluri. Ya, naluri itu ada pada manusia. Itulah bahwa ya ada bahaya, ada insting, ada kalau saya tidak ini ada bahaya, makanya dia dulu, bukan karena dia berpikir, ya. Tuh. Ya, sampai ya biasa kita mahasiswa zaman-zaman dulu suka berdebat persoalan begitu. Ya, kita manusia punya akal. Nah, akal ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, salah satu tujuan adalah untuk kita berpikir. Maka kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran, itu banyak sekali kan, yang sudah baca ayat Al-Quran, ada banyak ayat itu selalu ditutup dengan afala tatafakkarun. Apakah kamu tidak berpikir? Afala ta'qilun. Ya. Apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Ya. Ini secara tidak langsung sebenarnya adalah perintah untuk kita menggunakan akal kita untuk berpikir, untuk belajar. Maka seperti saya katakan minggu lalu, ya ada orang disiksa di akhirat bukan karena tidak tahunya, tapi karena tidak mau tahu, tidak mau belajar, tidak mau menggunakan akalnya. Tidak mau menggunakan akalnya untuk berpikir, tidak mau menggunakan akalnya untuk untuk belajar. Makanya Allah Subhanahu wa taala nyuruh kita untuk belajar. Ya, belajar. Ya, ikra sebagai bentuk kita. Jadi kita belajar gini juga adalah secara tidak langsung bentuk kita mensyukuri akal kita. Jadi kalau tidak mau belajar sama dengan kita tidak mensyukuri akal yang Allah berikan kepada kita. Makanya di akhirat ini kan dia termasuk dimintai. Kenapa kau tidak gunakan akal? Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Kenapa tidak mau engkau berpikir? Maka kita belajar di sini adalah sebagai bentuk kita
mensyukuri nikmat akal yang Allah berikan kepada kita. Nah, sekaligus juga dengan kita belajar mensyukurin adanya akal ini, maka ini yang keempat selanjutnya adalah itu niat untuk menghilangkan kebodohan di dalam diri. Niat untuk menghilangkan kebodohan di dalam diri. Ya, enggak, karena bodoh itu kan termasuk salah satu sifat yang tidak disukai, jahil, apalagi jahil bodoh terhadap agama kita. Dan yang terakhir, kalau terkait dengan niat ini adalah memperbaiki niat, ya, yaitu adalah kita berniat untuk menghidupkan agama ya, dan mengagungkan Islam, ya, menghidupkan agama dan mengagungkan Islam. Ya, salah satu bentuk kita menghidupkan agama adalah dengan cara belajar. Ya, kalau tidak ada umat Islam yang mau belajar, tentu tidak akan hidup agama. Tidak akan lahir ulama-ulama besar. Bukan cuma ulama, ya, bukan cuma agama-agama. Kalau kita lihat, kalau kita pernah baca sejarah peradaban Islam, ya, ternyata umat Islam dulu itu bukan cuma melahirkan ulama-ulama ahli fikih, ahli tafsir, ahli ahli agama yang kita. Ternyata ketika zaman dulu, ya, zaman kekhalifahan dulu, ya, zaman Islam zaman dulu, orang zaman dulu itu tidak pernah membedakan antara ilmu agama dengan ilmu dunia. Ceritanya, dulu itu semua ilmu itu dianggap sama, hampir sama ilmu. Jadi belajar ilmu agama itu penting, ilmu dunia itu penting. Jadi tidak pernah zaman dulu itu ada pemisahan antara ilmu agama, ini ilmu dunia. Semuanya dipelajari. Maka kita akan melihat bahwa dulu itu ulama-ulama dulu itu ada istilahnya saya lupa. Tapi ulama dulu itu hebat, kalau bahasa kita sekarang hebat ilmu agamanya, hebat juga ilmu dunianya. Contoh umpama Ibnu Sina, kita mungkin biasa dengar namanya, bahkan jadi rumah sakit di Makassar. Itu Ibnu Sina, dia seorang ahli agama, ternyata juga dia seorang ahli kedokteran Islam. Dan terus menjadi rujukan sekarang. Buku-bukunya itu sekarang yang menjadi rujukan ilmu kedokteran sekarang. Kalau orang barat menyebutnya dengan nama Avicenna. Ya. Banyak ulama dulu, saya tidak hafal nama. Ada ilmu ahli agama, ahli geografi. Ya. Ada Al-Jamar. Ada ahli agama, ahli matematika. Ada ahli fisika. Termasuk ya kita ada ahli perang, ahli tata negara. Ya. Jadi akhirnya karena orang dulu tidak pernah membedakan antara ilmu agama dengan ilmu dunia. Akhirnya apa? Islam berhasil menguasai, semuanya dipegang oleh umat Islam. Ahli ilmu dunianya umat Islam. Ya. Coba kita lihat, kata kita baca buku-buku sejarah Islam. Ya, terutama pada zaman Khalifah Abbasiyah itu, puncak-puncaknya kejayaan Islam. Kita melihat ya, semua ilmu agama, ilmu matematika, ya, semua. Imam Al-Ghazali ternyata juga selain ahli agama juga ternyata menguasai bidang-bidang yang lain. Ya, kita cuma kenal bahwa Al-Ghazali itu ahli agama. Tapi ternyata dulu ada istilahnya itu, saya lupa, ulama-ulama dulu itu. Kalau bahasa kita dia tidak cuma satu keahliannya.
Kalau sekarang kan makin didalami ilmu makin sedikit ditahu. Ya, kedokteran. Makin lama spesialis kedokteran mata. Ternyata setelah saya ngobrol-ngobrol lagi ahli spesialis mata, ternyata masih bisa lagi spesialis mata kanan, spesialis mata kiri. Makin lama makin mengerucut. Kalau Islam dulu terbalik, makin meluas ilmunya, makin mendalam. Zaman-zaman dulu, ulama dulu juga ada yang dikenal sebagai alkemis, ahli kimia, banyak. Ya, dengan ilmu-ilmu tersebut tadi ternyata terbukti dia bisa, umat Islam dulu bisa menghidupkan agamanya sekaligus bisa mengagungkan Islam. Dalam artinya ya dulu Islam itu diakui, tidak dipandang sebelah mata. Ya. Semua itu karena apa? Karena ulama-ulama kita, umat Islam dulu itu mengagungkan yang namanya ilmu. Nah, maka kita mungkin tidak bisa seperti itu, tapi kalau kita sudah berniat, ini kan percaya kita kembali ke persoalan niat. Ya, kejayaan Islam dulu adalah cerita masa lalu. Ya, kita tidak ingin terjebak dalam romantisme sejarah. Ya, tetapi ini diajarkan adalah ketika kita belajar untuk belajar, walaupun memang kita untuk niatkan untuk diri, walaupun sebenarnya apa yang kita pelajari ini adalah untuk diri kita, tapi kalau kita sudah niatkan bahwa kita belajar ini, niat ini kita bicara niat ya di dalam hati. Kalau kita di dalam hati ini sudah bahwa saya ingin menghidupkan agama, saya ingin mengagungkan Islam, maka nanti ketika dia ditanya, apa yang sudah kamu lakukan untuk agamamu? Kan biasa begitu. Karena kan kamu Islam kan? Ya. Apa yang sudah kamu lakukan untuk agamamu agar agama ini tegak? Kalau kita nanti suatu saat ditanya di akhirat, ya, apa yang sudah kamu lakukan untuk agamamu? Maka jawaban kita sudah cukup. Ya Allah, saya belajar. Ketika saya belajar, saya niatkan bahwa ilmu itu mudah-mudahan bisa menghidupkan, menjadi sebab hidupnya agamamu. Ya. Kalau sudah kita niat, insya Allah mudah-mudahan kita sudah lepas dari pertanggungjawaban. Ya, kan ditanya nanti. Ada nanti pelajaran tentang kewajiban kita terhadap agama. Jadi nanti kita belajar tentang agama, itu namanya ada pelajaran kita, kewajiban kita terhadap agama kita. Ya. Di antara kewajiban kita adalah mempelajarinya. Ya. Nanti. Ya, itu terkait dengan niat. Jadi kita kembali ke pembahasan, materi kita adalah adab di dalam menuntut ilmu. Ya. Adab yang pertama ketika kita menuntut ilmu adalah memperbaiki niat kita. Nah, memperbaiki niat ini meliputi 5 hal. Yang pertama, mencari ridha Allah. Yang kedua, untuk mendapatkan pahala akhirat atau sebagai ibadah. Yang ketiga, sebagai bentuk syukur kita atas akal yang dianugerahkan Allah. Yang keempat, untuk menghilangkan kebodohan. Dan yang kelima, untuk menghidupkan agama dan mengagungkan Islam. Itu adab yang pertama ya. Jadi ini 5 bagian ya. Adab yang pertama, niat. Perbaiki niat atau luruskan niat di dalam menuntut ilmu. Adab yang kedua ketika kita menuntut ilmu adalah memilih guru yang alim dan wara'. Adab yang kedua. Tadi niat. Yang kedua adalah memilih guru yang alim dan wara'. Ya, jadi tidak sembarang kita tempati belajar sebenarnya. Ya. Alim artinya dia memiliki ilmu. Ini ada kata wara'. Wara' itu berhati-hati. Kalau dalam bahasa kita ini metike, kalau saya tidak salah kalau menurut bahasa Bugis itu. Metike. Wara' dia
sangat berhati-hati. Iya. Iya. Jadi dia hati-hati karena dia paham ilmunya. Jadi ini ya, alim berartinya menguasai. Nah, inilah kita harus sembarang karena juga kalau tidak kita hati-hati memilih guru ya. Makanya ada kata pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi harus kita hati-hati memilih guru. Ya. Jadi pilihlah guru yang alim, pilihlah guru yang wara'. Ya. Tapi persoalannya saya juga bukan yang alim, saya juga tidak wara' sebenarnya. Cuma ya kita, tapi kan ada pepatah mengatakan tak ada apa akar, tak ada akar rotan pun jadi, terbalik. Gimana kayak itu? Oh, terbalik ya, tidak ada rotan, akar pun jadi. Ya maksudnya untuk di zaman sekarang, ya, susah mencari guru yang benar-benar alim, susah mencari guru yang benar-benar wara'. Ya aja itu dikatakan wara' itu kalau kita mau lihat wara' ya yang betul-betul berhati-hati, ya mungkin seperti yang kita biasa dengar ceritanya orang tuanya Imam Syafi'i ya, yang sedang berjalan di pinggir sungai, ada apel mengalir, dia makan, dia sebagian dia makan sebagian, tiba-tiba saya belum minta halalnya ini, padahal ini kan mengalir kan, berarti setelah dianu kan apelnya itu kan ternyata pohon apel itu sudah keluar dan jatuh di ini pohonnya ada sungai di sini. Nah, kan menurut sebagian kan kalau sudah keluarkan itu halal toh. Tapi karena dia adalah orang yang wara', betul-betul wara', maka ya dia tidak, yang sudah dia makan itu kan belum habis dia makan, dia tetap mau cari pemiliknya. Ya, atau dalam diceritakan ya, ini ada kitab ini tentang Risalah Nur Said Nursi. Demiannya. Ya. Said Nursi itu bapaknya Said Nursi adalah orang yang sangat wara'. Apa sangat wara'nya itu? Ayahnya Said Nursi itu adalah orang yang kemudian dia punya sapi. Dia sapi. Jadi setiap kali dia bawa sapinya keluar dari rumah menuju ke ke padang rumput, dia itu ikat mulutnya itu dia punya sapi. Kenapa diikat? Jangan sampai nih sapinya ini dalam perjalanan memakan nanti tanamannya orang yang dilewatinya. Saking waroknya ini bapaknya Said Nursi, dia tidak ingin jangan sampai tidak ya. Sapinya bukan dia, sapinya. Maksudnya apa? Kalau sapi ini dijual atau sapi ini dipotong, dimakan kan ada ya. Ada ya ini, atau dijual ada. Ini kan worok ini saya. Jadi itu saya katakan untuk zaman sekarang susah sekali mencari yang alim. Nanti saya katakan saya ini sebenarnya tidak alim, saya ini juga jauh dari yang sifat wara'. Kan kalau prinsip kan kalau halal ya bismillah. Ya. Ya, tetapi makanya ketika melihat ini sebenarnya saya bukan mengajar ya, bukan guru. Kita punya guru. Nah, guru kalau melihat guru yang alim dan wara', ya itulah guru kita. Syekh Jibril Fuad Haddad. Ya, beliau memang alim, beliau wara', saya akui. Saya melihat karena saya sering beberapa kali menemani perjalanan beliau dakwahnya ke Solo, ke Semarang, ke Jogja, ke Bandung. Saya dampingi beliau. Jadi ya saya perhatikan betul sikapnya, apanya, ilmunya, alimnya ya jangan lagi ditanya. Ya.
Nah, jadi ceritanya sebenarnya saya bukan guru di sini. Saya hanya menjadi penyambung lidah. Jadi jangan lihat saya. Jadi kalau mama ya memang kalau makanya saya katakan saya di sini posisinya sebenarnya bukan sebagai guru, tapi penyambung lidah. Nah, ya, makanya kita ini sahabat sama-sama mengkaji, menyambung lidah. Jadi apa yang ilmu yang saya dapatkan dari guru, guru yang benar-benar alim, guru benar-benar yang saya akui kewaraannya, itulah yang saya sampaikan. Jadi posisi kita hanya penyambung lidah ceritanya, bukan guru ya. Yang guru adalah Syekh kita, Syekh Jibril Fuad Haddad, Syekh Nur Kabani dan Allah yarham Syekh Hisham Kabani qaddasallahu sirrahu. Mereka lah orang yang alim, yang wara, yang kita jadikan panutan, yang kita ambil ilmunya, yang kita ikuti jalannya. Saya hanya menyambung lidah dari apa ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari beliau dan dari guru-guru yang lain yang pernah saya belajar, seperti Allahu yarham Abuya Syekh Asy'ari At-Tamimi, dari Syekh Muhammad Fatur Rahman. Ya kalau kemudian guru-guru saya itu banyak ya, yang lain-lain yang saya ambil ilmunya dan keberkahannya. Ya itu yang kedua. Jadi adabnya adalah ya, jangan sembarang guru, harus hati-hati memilih guru ya. Kalau ada istilahnya orang Jawa itu digugu dan ditiru. Jadi seharusnya guru itu yang harus bisa menjadi uswatun hasanah, menjadi kita contoh teladan. Jadi makanya benar sikapnya Dirwan itu ketika melihat Syekh Jibril Fuad Haddad, ditetap betul, diperhatikan betul. Caranya pakai tasbih, caranya apa semua ya memang karena memang begitulah seharusnya seorang guru kita. Makanya itu pentingnya kita ketika kita guru datang, kita datang belajar di situ, kita belajar secara begini. Jadi terkadang guru itu kita belajar dari guru itu bukan dari sekedar ilmu yang disampaikan, tapi dari apa? Dari tingkahnya, perbuatannya ya kita lihat. Nah, saya pun begitu cara saya membersamai Syekh Jibril Fuad Haddad sama saya begini. Oh ini begini ya. Dan seterusnya ya. Walaupun juga saya tidak istiqomah, masih banyak yang saya pelajari dari Syekh Jibril belum bisa saya aplikasikan sampai sekarang, masih banyak. Ya, tetapi insya Allah kalau kita niat kita baik, insya Allah suatu saat bisa dilaksanakan. Nah, itu yang kedua ya, memilih guru yang alim dan wara. Nah, yang ketiga adalah tabah dan sabar dalam menjalani ujian dan cobaan. Tabah dan sabar dalam menjalani ujian dan cobaan. Ya, jadi ya namanya belajar. Belajar itu tidak gampang, belajar itu tidak mudah, belajar itu tidak selamanya senang. Ada suka dan dukanya. Ya, banyak gangguan-gangguannya, baik gangguan dari dalam diri, rasa malas terutama itu. Ya, gangguan dari dalam diri itu terutama adalah rasa malas. Ya. Maka itu harus dilawan. Maka kita harus tabah, harus kuat. Nah, gangguan mungkin dari teman-teman belajar, ya memang biasa begitu. Ya. Tapi boleh jadi memang itulah cara Allah. Ya. Cara Allah menguji kesabaran kita, menguji kesungguhan kita. Nah, terkadang itu didatangkan ujian itu bukan dari orang lain, tetapi dari orang-orang yang dekat dari kita. Boleh jadi juga ujian itu adalah dari keluarga kita sendiri.
anak, istri, apa. Apalagi yang sudah berkeluarga, ya, apa pergi belajar tengah malam apa kan, jadi persoalan begitu. Apalagi kalau selalu pulang tengah malam, protes mian di rumah. Kalau yang anu kan, ya yang single kan tidak ada masalah. Tapi terkadang ujian itu ya dilarang-larang di mana-mana ya. Dan terkadang ujiannya itu bukan cuma kemarahan, tapi kan ujiannya rayuan juga. Kan? Saya butuh kesabaran kita terutama menghadapi ujian. Karena memang belajar itu butuh ketabahan. Karena ini prosesnya panjang, lama. Ya. Yang bagi saya itu kan berapa? 15 pertemuan saja itu. Ini ya 15 pertemuan, 15 materi. Maaf, 15 materi. Ya, bisa jadi dalam satu materi itu harus beberapa kali pertemuan baru selesai. Contoh umpama ada satu materi yang saya bagikan ada namanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sifat 20. Di situ udah bisa tuntas satu pertemuan itu. 4 kali atau 5 kali itu pertemuan baru bisa selesai. Ya. Nah, belum belajar sholat, belajar apa itu, wudhu dan lain-lain sebagainya itu. Jadi ini akan proses panjang. Boleh jadi nanti di tengah perjalanan muncul juga yang namanya kebosanan. Maka disinilah juga terkadang ada namanya saringan ujian. Biasanya itu lama. Saya pengalaman di Makassar itu banyak. Lama kelamaan hilang. Tinggal satu. tinggal 2 Pak. Memang jadi ya semua tergantung dari diri kita. Tapi kembali lagi, kalau niat dari awal kuat, niat dari awal bagus, maka insya Allah kita bisa juga kuat. Semua ujian-ujian itu bisa kita hadapi dengan tabah dan sabar. Ya. Kemudian yang keempat, ini agak banyak. Ya. Yang keempat, memilih teman belajar yang rajin. Nah, ini penting juga ini. Yang rajin dan memiliki akhlak yang baik. Ya, ini penting juga ini. Kalau teman kita malas-malasan, nah, kita bisa juga diajak malas. Orang setengah-setengah, ya. Datang belajar, ketemu dengan orang setengah-setengah belajar, jam kapan dulu pergi di? Nah, ya, lebih baik kita pergi ngopi atau apa. Jami dulu pergi kan ada jam minggu depan. Nah, Jami pergi dulu di kan ada rekamannya. Tapi ingat beda itu sebenarnya itu hadir langsung di majelis itu beda itu dengan hanya mendengarkan rekaman. Ya, jadi walaupun ada rekamannya, kalau memang ada kesempatan ya hadirlah, beda itu anunya, berkahnya beda ya. Karena ketika belajar begini, kenapa beda? Pertama adabnya memang kalau kita belajar itu kan ada adab sesuai dengan adab. Coba kalau mendengarkan rekaman tidak ada adab kita sambil baring-baring jadi kadang-kadang kita belajar itu memang sudah kehilangan adab pada saat mendengarkan rekaman. Saya yakin dan percaya jarang orang itu kalau mendengarkan rekaman itu persis duduk di hadapan, enggak. Pas itu santai ya. Maka berkahnya beda, walau ya ilmunya mungkin dapat tapi bisa jadi ya, pengorbanannya beda juga ya, beda itu orang yang hanya duduk di rumah dengan orang yang betul-betul meluangkan waktu. Apalagi seperti Pak Muhtar, Pak Iskandar menempuh jarak berpuluh-puluh kilometer. Ya. Nah, kan setiap langkah itu, kan saya bilang tadi, setiap langkahnya para penuntut ilmu itu luar biasa. Ada kan itu hadisnya ya. Orang yang meninggal kan orang yang berlangkah ya, saya agak lupa, saya kedengar orang yang melangkah pergi
menuntut ilmu itu sama dengan orang yang pergi jihad fisabilillah. Ya, orang yang berjihad. Jadi yang namanya jihad itu bukan cuma pergi berperang. Kita pergi menuntut ilmu juga untuk agama. Apalagi dari ilmu agama. Ya, memang kita niatkan untuk menghidupkan agama dan mengagungkan Islam. Maka dianggap sebagai jihad. Dan andai kata kita meninggal umpama dalam perjalanan, maka ininya sebagai mati syahid. Nah, kita kembali ya, mati syahid ya, bukan mati said. Nah, syahid bukan Pak. Said, kalau said itu bahagia, sa'adah, said bahagia. Syahid, nah syahid. Jadi ini mati syahid ya. Kita kembali. Jadi kita perlu teman yang rajin supaya bisa memotivasi kita di saat kita loyo-loyo, malas-malas. Semalas-malasnya kita ya. Kalau umpama Muta rajin, semalas-malasnya umpama Pak Iskandar atau lagi malas ke Sutomo, tiba-tiba datang Pak Muhtar, pas sedikit pasti mau. Tapi coba kalau umpama Pak Muhtar sudah setengah-setengah, Sutomo juga setengah-setengah. Tapi Ami, Pak Sutomo, mana mau datang pengajian? Sudah setengah. Ada jerekam aja. Jadi ya maka perlu untuk teman yang rajin untuk untuk kita bisa saling menguatkan, saling memotivasi. Ya. Dalam karena tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Ya. Saling menasihati dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Ya, kemudian selanjutnya, nah, ini agak-agak banyak ini adabnya, ini penting kita catat ini. Yang kelima, hendaknya mengagungkan ilmu dan ulama. Hendaknya mengagungkan ilmu dan ulama serta memuliakan dan menghormati guru. Serta memuliakan dan menghormati guru. Ya. Saya kira nih kalau bicara memuliakan dan menghormati guru, ya saya yakin kita sudah tahu namanya pentingnya. Ya, sudah juga dibahas tadi ya. Mengagungkan ilmu dan ulama, ya saya yakin karena kita menganggap ilmu ini agung, pasti kita menganggap ini besar, maka itulah karena kita datang ke sini. Ya, tidak usah dibahas terlalu panjang. Yang keenam, harus rajin dan tekun. Rajin dan tekun. Bersungguh-sungguh dan istiqomah. Serta mempunyai minat yang kuat. Lanjut saja, saya kira sudah paham itu. Yang ke-7, berwudu sebelum belajar. Berwudu sebelum belajar. Dan memperbarui wudunya. Memperbarui wudunya ketika batal pada saat belajar.
Ya, ini adab yang sangat penting juga. Jadi walaupun tidak wajib, ya, ini adab ya, tidak wajib. Beda kalau sholat. Sholat kalau tidak ada wudhunya tidak sah, tidak diterima, wajib. Ya. Kalau dalam belajar ini tidak wajib wudhu. Tetapi kenapa kita dianjurkan berwudhu sebelum belajar? Wudhu itu kan juga cahaya. Ya, cahaya. Wudhu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah cahaya. Jadi ketika kita ada wudhu pada saat belajar itu seolah-olah nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Makanya beda itu ya. Ini ya, makanya juga saran kalau umpama ada kita punya ponakan, ya usahakan ingatkan dia untuk berwudu sebelum berangkat ke sekolah. Persoalan nanti di sekolah batal wudunya atau bagaimana? Ya, karena susah juga di sekolah batal. Setidaknya anjurkan dia untuk ada wudu untuk sebelum berangkat ke sekolah. Supaya insya Allah yakin itu ada bedanya itu kalau kita belajar dalam keadaan berwudu. Berwudu kan artinya ada wudu, artinya kita bebas dari hadas. Kita dalam keadaan suci dari hadas. Ya, bersih. Ya, sehingga karena kita bersih, ilmu itu juga mudah masuk. Makanya ketika batal, ya diusahakan kalau dia di sini ya batal karena buang angin atau karena buang air. Ya, umpama buang angin atau buang air ya pergi, pastikan berwudu lagi. Nah, kalau makan minum kan tidak membatalkan wudu ya. Ya, jadi karena supaya ilmu itu mudah meresap. Jadi sekali lagi ilmu itu adalah cahaya, berwudu juga itu adalah cahaya. Ya, makanya belajar dalam ada keadaan wudu itu adalah nurun ala nur. Nah, dan yang terakhir, adab yang terakhir ini penting, ya penting juga. Ya, tadi agak lupa kita mulainya, tapi saya sempat sudahlah, anggap saja pada saat pembukaan itu, yaitu dibuka dan ditutup dengan doa. Ya, ini adab terakhir. Ya, dibuka dan ditutup dengan doa. Ya, sekurang-kurangnya doanya adalah Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman. Berikanlah kami pemahaman. Zidna ilman. Tambah ilmu. Warzuqna, berikanlah, rezekikanlah pemahaman atas ilmu tersebut. Yaitu kita dianjurkan untuk ya tadi kita lupa berdoa, tapi saya sudah buka juga dengan doa Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Itu juga adalah doa. Insyaallah sebentar kita tutup dengan doa. Ya, ini adalah adab-adab terkait dengan menuntut ilmu. Jadi ada 7 adab yang harus kita pelajari, yang harus kita terapkan nanti pada saat kita berwudu. Yang pertama niat, yang kedua mencari guru yang benar, yang ketiga harus sabar, tabah, yang keempat memilih teman, yang kelima harus harus senantiasa mengagungkan ilmu, ya, menganggap ilmu itu penting, ya, menghargai ulama, memuliakan para ulama atau para guru, karena kita mendapatkan tersebut ilmu itu dari guru. Ya, ini saya tambahkan tadi, saya lupa. Salah satu bentuk kita menghormati guru kita yang telah memberikan ilmu, itu juga bagusnya ketika kita tutup majelis kita dengan ilmu itu, kita juga harus doakan guru kita. Nanti saya pimpin doanya. Ada doa yang diajarkan kepada saya tentang mendoakan guru kita. Ya, kita jarang diajarkan doa untuk menghormati guru. Kita ini kebanyakan hanya diajarkan untuk
mendoakan kedua orang tua kita. Padahal guru juga sebenarnya adalah termasuk orang tua juga. Ya. Maka ada doa yang sering diajarkan kepada saya, doa untuk guru. Allahumma ghafir lima syayikhana. Ya Allah, ampunkanlah guru-guru saya atau syekh-syekh saya. Waliman allamana, dan semua yang telah memberikan ilmu kepada saya. Siapapun yang telah memberikan. Jadi Allahumma ghafir lima syayikhana waliman allamana, dan semua yang telah memberikan ilmu kepada saya. Waliman allama warhamhum, rahmati mereka semua. Warham semua guru-guru saya yang tadi, semua yang telah memberikan ini. Warhamhu wa akrimhum, dan muliakanlah mereka. Akrim fima wa Allahumma fil lima syekhana wa liman allama warham wa akrimhum biridwanikal azim, muliakanlah mereka semua dengan ridhamu yang agung. Biridwanikal azim fi masjidq indaka, bersama dengan kebaikan sidq indaka, di sisimu. Jadi itu adalah doa. Ya, itu doa kepada guru kita. Kalau kita tidak hafal doa ini, minimal setiap kali kita selesai belajar kita kirimkan Fatihah. Ya, karena mungkin terlalu berat kita mau menghafal lagi doa ini. Ya, sekurang-kurangnya setiap kita selesai belajar kita bacakan Fatihah kepada guru kita sebagai bentuk hadiah, sebagai bentuk penghormatan kepada guru kita. Karena sebagaimana pepatah juga mengatakan, laula murabbi ma araftu rabbi, jika bukan karena guruku, ma araftu rabbi, bagaimana aku bisa mengenal Tuhanku. Maka posisi guru ini sangat penting. Sekali lagi, saya bukan guru, saya hanya penyambung lidah. Guru kita adalah Syekh Jibril Fuad Haddad, guru kita adalah Syekh Nur Muhammad Kabbani, guru kita adalah Syekh Allah Yarham Maulana Syekh Hisham Kabbani Ar-Rabbani Qaddasallahu sirra, dan guru-guru kita yang lain. Saya hanya menjadi penerus, penyambung lidah. Saya belum pantas untuk menjadi seorang guru. Ya, itu terkait dengan adab. Ini ada 2 tambahan yang perlu juga kita tahu. Ya, jadi selain 7 adab tersebut, ini ada hal lain yang harus kita tahu lagi. Yang pertama yaitu faktor-faktor yang menyebabkan mudah mengingat. Ya, ini kan jadi persoalan juga. Banyak di antara kita yang apa istilahnya, cepat lupa. Cepat lupa. Lain juga nanti itu ya. Ya, lain itu ada persoalan, ada 2. Ada 2 nanti kita bahas. Yang pertama, bagaimana supaya mudah diingat, artinya itu cepat masuk. Yang kedua nanti tidak mudah lupa. Ya, ini ada 3 hal yang harus kita lakukan supaya kita ilmu yang kita sudah pelajari itu tersimpan dengan baik di memori kita, tidak mudah masuk. Mudah kita dalam belajar. Yang pertama, ya, bersungguh-sungguh dan istiqomah. Bersungguh-sungguh dan istiqomah. Bersungguh-sungguh dan istiqomah. Artinya kalau kita ada kesungguhan, ya, ada minat yang tinggi untuk belajar, ada perhatian atau ada attention, kalau bahasa kekiniannya, maka sebenarnya itu mudah kita ingat, ya, mudah tersimpan itu. Ya. Yang kedua istiqomah, belajar, termasuk juga mengulang-ulang di sini. Makanya ada rekaman, ada catatan. Karena kalau cuma di sini saja diandalkan di sini, boleh jadi kita tahu di sini, kita di sini, tapi sampai di rumah
hilang. Maka sekali-kali kita buka catatan, sekali-kali kita dengarkan kembali rekamannya. Nah, itu maka semua yang dijelaskan ini akan tinggal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengurangi makan. Maksudnya ini kalau datang belajar ke sini jangan terlalu kenyang. Jangan juga kelaparan. Karena orang terlalu kenyang dan orang kelaparan itu tidak ada yang bisa masuk. Jadi maksudnya ya sebelum datang ke sini kalau bisa makan. Supaya perutnya ada isi. Tapi jangan terlalu kenyang sampai di sini. Kalau kan terlalu kenyang, datang di sini bawaannya mengantuk. Begitu juga kalau lapar sekali. Ya, ya bawaannya rese. Ya. Bisa juga ya. Ya. Ada istilahnya kalau kita dulu tidak ada logistik, anarkis apa? Ada istilahnya. Tanpa logistik, anarkis. Ya, jadi ini penting ya. Jangan kelaparan juga terlalu kenyang. Jadi usahakan dalam kondisi yang stabil. Yang ketiga, ini penting juga ini adalah memperbanyak ibadah sunnah. Memperbanyak ibadah sunnah, zikir dan salawat. Ini adalah 3 cara supaya ilmu itu mudah diingat, mudah meresap, tinggal permanen. Ya. Ya, kemudian selanjutnya ini bagian lain lagi. Kalau tadi adalah bagaimana supaya kita ingat. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang menyebabkan lupa. Maksudnya ini, ya kalau Anda, kenapa kita sering lupa? Kenapa kita sering lupa? Karena kita sering melakukan hal ini. Ya. Jadi maksudnya apa? Kalau tidak mau cepat lupa, hindari hal-hal yang ada di bawah ini. Apa itu? Yang pertama, melakukan kemaksiatan. Melakukan kemaksiatan. Ya. Ini ada cerita, tapi mungkin sulit bagi kita ya. Sulit bagi kita untuk sekarang. Tapi ini kan mungkin biasa kita dengar kisahnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu memiliki kecerdasan luar biasa. Kalau istilah sekarang itu memiliki otak fotografis. Bukan jenius fotografis. Maksudnya apa? Otak fotografis satu kali dibaca begini langsung hafal. Tidak diulang-ulang, cuma satu kali baca begini. Sudah, langsung hafal. Ya. Suatu hari Imam Syafi'i mengatakan bahwa ketemu dengan gurunya Imam Malik. Tiba-tiba separuh hafalannya hilang. Sedih dia. Jadi apa yang sudah pernah dia hafal itu hilang. Ya. Ditanya oleh gurunya, mungkin ada sesuatu hal kemaksiatan yang kau lakukan. Ya. Akhirnya diingat-ingat, oh ya ternyata penyebabnya adalah dalam perjalanan dari rumahnya ke sekolah tempat belajarnya dia lewat di pasar. Nah, ya. Tiba-tiba dia melihat seorang perempuan. Dia lihat di situ dan dia terpesona ceritanya. Hanya sekali lirik tiba-tiba terpesona sampai di sekolah tiba-tiba hafalannya hilang. Separuh hilang. Nah, itulah yang menyebabkan. Jadi ya makanya memang termasuk salah satu ini ya. Maka saya katakan berat bagi kita di zaman ini. Menjaga pandangan. Menjaga pandangan ini. Ya. Karena saya cuma bacakan ya. Nah, saya katakan ini berat bagi kita. Tapi sebagai ilmu saya harus katakan bahwa salah satu yang menyebabkan kita mudah lupa terhadap apa yang kita
pelajari, ya ini Imam Syafi'i hanya karena satu kali memandang saja hafalannya hilang. Bagaimana kita yang yang bukan cuma sekali, ya, yang setiap saat dan kita menikmatinya. Ya. Ya. Ya, oleh karena itu ya, melakukan kemaksiatan. Yang kedua, ya ada juga hubungannya dengan tadi adalah banyak dosa. Ya, kita mungkin kurang istighfar. Ya, makanya itu perbanyak istighfar. Ya. Dan yang ketiga, penyebab kita banyak lupa itu adalah cinta dunia. Hatinya terikat dengan dunia. Dan yang terakhir, yang keempat, nah ini lain ya. Sama tapi sebenarnya beda. Sibuk dengan dunia. Cinta dunia, itu hatinya terikat dengan dunia. Dunia adalah segala-galanya baginya. Ya. Tapi kalau sibuk dengan dunia, dia mungkin tidak terlaluan dengan dunia, tapi terlalu disibukkan dengan dunia. Nah, karena itu 4 hal ini hendaknya kita kalau belum bisa menghindarinya 100%, setidaknya dikurang-kurangilah. Mudah-mudahan kalau keempat hal ini kita kurangi kemaksiatan, kurangi dosa dengan perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, kurangi kecintaan kita kepada dunia, ya karena kita pasti belum bisa menghilangkan ya kecintaan kita kepada dunia dan juga ya kesibukan kita dengan dunia. Sibuk dengan dunia ini biasanya adalah orang umpama sudah azan, sudah apa, tapi masih dunia-dunia saja dikejar. Nah, itu semua bisa menyebabkan apa yang kita sudah pelajari itu hilang. Ya, saya kira itu untuk materi kita pada malam hari ini, adab-adab menuntut ilmu. Insyaallah di lain waktu dan kesempatan kita tutup. Dan seperti tadi kita sudah belajar bahwa salah satu adab menuntut ilmu adalah kita buka dan kita tutup dengan doa atau sekurang-kurangnya kita hadiahkan Fatihah kepada guru kita. Ya, karena itu mari kita sama-sama mengakhiri majelis kita pada malam hari ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan juga guru kita, ya kita doakan juga guru kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Allahumma ja'al awwala majlisina hadha salahan wa awsatuhu falahan wa akhirahu najahan. Allahumma ja'al awwalahu rahmatan wa awsatuhu ni'matan wa akhiru takrimatan wa maghfirah. Rabbana taqabbal minna waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim wahdina ilal haqqi wa ila thoriqil mustaqim. Allahumma ghfir lana wal walidina warhamhum kama rabbawna shigara. Allahumma ghfir li masyayikhana wa masyayikhana wa liman allamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal azim fi masjidika indaka. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum amwat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma balligh thawaba ma qara'nahu wa nuru ma talawnahu hadiyatan wa silatan minna ila ruhi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi jamil anbiya'i wal awliya'i khassatan ila ruh Syekh Bakhauddin An-Naqsyabandi wa Maulana Syekh Abdullah Faisal Dagestani wa Maulana Syekh Muhammad Nadim Al-Haqqani wa Maulana Syekh Muhammad Hisham Al-Kabani wa walidina wa sairi sadatin Naqsyabandi wa siddiqin. Rabbana taqabbal bisirri suratul Fatihah. Alhamdulillah. Wabihi wallahu alam wa minallahi taufiq. Subhanakallah bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.